kita bersama di sini di Rumah Sakit Dian Harapan dengan bincang sehat kita yang tentunya dapat teman-teman semua akses lewat live Instagram yang secara khusus dan disponsori oleh Rumah Sakit Dian Harapan. Ini semua untuk membantu edukasi kita semua sebagai masyarakat awam dan bisa juga untuk tenaga medis yang ada dan dimanapun berada. Kali ini perkenalkan saya Dr. Triyatna yang akan menjadi moderator menyambungi materi kita dari narasumber kita yang ada di sebelah saya, yaitu Dr. Hendrikus Boli, Master Science Spesialis Bedah Saraf, Fellow of the International College of Surgeons, dan ahli ilmu faal olahraga klinis. Kali ini topik kita sangat menarik nih Sobat Sehat, yaitu tentang hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa sih? Ya namanya aja ada hidro sama sefalus, yaitu ada air sama kepala. Umumnya biasanya yang kita ketahui kan hidrosefalus itu adalah cairan berlebihan yang menumpuk di otak. Salah satu gejala klinisnya yaitu biasanya kelihatannya pada anak dan bayi, yaitu kepalanya semakin membesar. Pasti Sobat Sehat semua ingin tahu ini benaran sakit secara medis atau dibikin nih sama orang atau mistis. Kita akan sama-sama dengan pakarnya. Tapi sebelum itu teman-teman semua, yuk ajak teman, sanak saudara, semua teman, calon, mantan, ayo diajak untuk nonton live Instagram kita. Yang lagi beres-beres rumah, yang lagi healing, yang lagi me time, yuk tetap pasang aja live Instagramnya supaya bisa sambil nonton kita semua di sini. Selain itu, live kita juga bisa kasih komen, like di live Instagram kita, yang tentunya akan dijawab oleh pakar kita yang tak kalah keren dari materi kita dan yang sangat berkompeten, yaitu Dr. Hendrikus. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dr. Tri. Siang ya, Dok. Ya, apa kabar, Dok? Sehat, terima kasih, Dr. Tri. Terima kasih banyak, Dokter, sudah menyempatkan waktunya dari begitu banyak kegiatan yang sangat sibuk mengurus pasien dan operasi-operasi, sudah meluangkan waktu untuk kita. Ya, Kita langsung saja ya, Dok. baik. Dari hidrosefalus itu sebenarnya apa sih, Dokter? Ya, baik, Dr. Tri. Jadi seperti tadi Dr. Tri sudah jelaskan sebelumnya sepintas, yang disebut dengan hidrosefalus itu adalah suatu kondisi kelainan penyakit, kondisi medis yang kata kuncinya adalah kondisi kelainan medis yang berkaitan dengan suatu keadaan di mana kita kenal sebagai suatu adanya penumpukan cairan otak yang berlebih di dalam suatu ruangan khusus di area otak manusia yang namanya ventricle, yang disebabkan oleh beberapa proses. Di antaranya adalah bisa jadi karena produksinya luar biasa, bisa jadi karena distribusi dari cairan tersebut yang harusnya diedarkan ke seluruh bagian otak itu menjadi terganggu, dan bisa jadi juga karena penyerapan cairan tersebut yang harusnya secara normal pada akhirnya itu diserap di bagian-bagian tertentu dari otak, itu juga tidak terjadi. Jadi kalau secara sederhana, kalau bisa dibayangkan suatu proses yang terjadi pada sebuah pabrik, ya anggaplah pabrik makanan begitu ya. Kalau kemudian produksinya berlebih, dia menumpuk. Kalau kemudian distribusinya tidak bisa terjadi karena misalnya apapun prosesnya, karena mobil distributornya macet atau segala macam proses yang menghambat distribusi, pasti juga numpuk di dalam pabrik. Atau konsumen juga tidak membeli produk tersebut, ya pasti numpuk juga di pabrik. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai suatu hidrosefalus, adanya suatu akumulasi cairan yang berlebihan di dalam rongga kepala. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat secara anatomis, dia menumpuknya di dalam suatu sistem yang namanya ventricle. Ya, mungkin definisi sederhananya seperti itu. Berarti pada dasarnya memang di otak kita itu ada cairan. Ada. Secara normal otak kita akan memproduksi cairan itu dengan kecepatan 3 sampai 5 ml per menit. Sehingga secara normal kalau kita lihat fisiologinya,
otak kita itu akan mampu memproduksi paling tidak 100 sampai 150 ml saja yang ada di dalam sistem ventrikel. Sisanya di mana? Sisanya ada di area-area otak, kemudian sampai ke tulang belakang, dan akhirnya dia bersirkulasi. Nah, jadi sesungguhnya yang hanya boleh diizinkan berada di dalam ruang ventrikel tadi, di kamar khusus tadi itu, paling tidak hanya maksimal 150 ml. Kalau kemudian ternyata berlebih dari jumlah tersebut, pasti akan memunculkan gejala-gejala yang terkait dengan peningkatan tekanan di dalam kepala. Muncullah gejala-gejala klinis terkait dengan akumulasi tadi. Kalau gitu yang bikin sampai dia tertumpuk itu biasanya apa sih, Dok? Nah, kita kembali ke definisi awal. Kalau kemudian produksinya berlebih, berarti kemungkinan besar cairan ini akan mengalami overproduksi. Pertanyaannya, siapa yang menghasilkan cairan tersebut? Ada suatu area di dalam ventrikel yang kita kenal sebagai suatu plexus choroideus. Itu sesungguhnya adalah pembuluh darah yang bertugas menghasilkan cairan otak tersebut. Artinya apa? Kalau ada tumor, kalau ada suatu kondisi spesifik yang terjadi pada plexus tersebut, maka kemudian produksi cairan otaknya meninggal. Itu satu. Yang kedua, kalau terjadi kerusakan pada sistem distribusi, maka biasanya itu berkaitan dengan infeksi. Nah, bisa juga berkaitan dengan adanya tumor di area otak yang lain yang berada pada jalur normal dari sistem ventrikel tadi. Ya, misal sebagai contoh, kalau saya kasih contoh misalnya cairan otak itu dia akan bersirkulasi pada suatu sistem ventrikel. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, secara normal dia akan diproduksi di gambar nomor 1. Ya, kemudian dia akan mengalir ke nomor 2, lalu ke nomor 3, dan akhirnya dia diedarkan ke seluruh bagian otak. Nah, berkaitan dengan sistem distribusi, kalau misalkan ada tumor di gambar nomor 3 ini, di ventrikel 4, ya istilahnya demikian, di sekitar daerah otak kecil, maka kemudian distribusinya menjadi terganggu. Ya, jadi bisa bayangkan misalnya dalam satu gedung atau satu rumah begitu, kalau saluran gotnya begitu mampet, maka distribusinya pasti terganggu. Apa yang terjadi ya, airnya menumpuk di dalam rumah, nggak bisa tersalurkan keluar. Nah, prinsipnya seperti itu. Kalau ada tumor di saluran got tersebut atau di saluran cairan ventrikel tadi, maka kemudian terjadi gangguan distribusi. Akibatnya apa? Terjadi akumulasi di dalam kamar tadi. Nah, yang ketiga adalah gangguan absorpsi. Absorpsi itu di pasien-pasien kita di daerah wilayah Papua ini biasanya berkaitan dengan proses infeksi. Nah, itu biasanya terjadi pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan meningitis misalnya, atau peradangan pada selaput otak, sehingga proses absorpsi tadi menjadi terganggu. Ujung-ujungnya ya dia terakumulasi juga, tertimbun juga jadinya cairan otaknya. Jadi prinsipnya seperti itu. Penyebabnya banyak sekali, tapi kemudian bisa kita sederhanakan berdasarkan 3 proses tadi. Kalau penyakit ini di Papua khususnya, Dok, Ya. apakah yang tertemui memang sudah banyak? Ya, saya mulai berpraktek di Papua sejak akhir Desember 2020. Dan sampai hari ini kalau saya lihat data kasar saya, tempat praktek saya di 3 rumah sakit, rata-rata sebulan paling tidak ada 2 sampai 5 kasus yang dilakukan penanganan khusus untuk hidrosefalus. Dari jumlah tersebut ya paling tidak sampai jauh ini kalau berdasarkan data akumulasi saya itu ada sekitar lebih dari 100 pasien yang sudah kami tangani terkait dengan kondisi hidrosefalus ini, baik yang dioperasi maupun tanpa dioperasi. Jadi tidak harus juga semua pasien yang hidrosefalus itu harus dioperasi. Kadang-kadang kita masih terbentur dengan perizinan dari pasien dan keluarga pasien, sehingga itu pun bisa tidak tertangani. Tetapi kalau kita lihat diagnosanya saja berkaitan dengan hidrosefalus, apapun penyebabnya biasanya sampai sejauh ini data saya menunjukkan angkanya di atas 100 pasien terkait dengan kondisi hidrosefalus. Sudah banyak, dan itu sebenarnya saya yakin pasti akan lebih banyak lagi. Hanya
Media-media seperti inilah yang kita harapkan bisa membantu mengedukasi masyarakat sehingga pada akhirnya mereka bisa mengenal apa itu hidrosefalus, gejalanya bagaimana, lalu kemudian paling tidak bisa mengunjungi kami untuk melakukan konsultasi dan penanganan lebih lanjut. Berarti memang keunggulan kita adalah kita sudah memiliki dokter yang sangat ahli di bidangnya, bahkan sampai pada penanganan lebih lanjutnya pun sudah ada ya dok. Betul. Sehingga kita dapat meningkatkan SDM di Indonesia, terutama di Papua lebih khususnya. Kemudian kalau secara umumnya dok, hidrosefalus itu gejalanya seperti apa dok? Ya, jadi gejala hidrosefalus itu sangat bervariasi. Ya, kalau tadi kita bicara penyebabnya, saya bagi menjadi dua bagian besar saja. Penyebabnya ada yang berkaitan dengan kondisi yang disebabkan oleh proses-proses yang menjadi bawaan, lalu kemudian ada juga kondisi yang didapatkan. Nah, gejalanya akan sangat berkaitan dengan penyebab dasar hidrosefalus tersebut. Sebagai contoh begini, kalau hidrosefalus itu diperoleh sejak jauh sebelum dia lahir, bahkan seorang anak belum lahir pun dia sudah bisa mengalami kondisi hidrosefalus. Dan itu kita sebut sebagai kondisi kongenital atau bawaan. Prinsip dasarnya adalah dia sudah memiliki kelainan-kelainan otak yang sudah ada bahkan sebelum anak itu lahir, yang sudah terjadi selama proses pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, maka kemudian anak tersebut mungkin akan lahir dengan proporsi kepala yang jauh lebih besar. Mengapa demikian? Karena struktur anatomi dari tulang kepala itu sebelum bayi itu dilahirkan dan mencapai usia tertentu, dia tidak bersifat rigid. Sehingga elastisitasnya masih akan menjamin ketika terjadi penambahan atau akumulasi cairan tadi, secara otomatis bentuk kepalanya akan berubah menjadi lebih besar. Nah, itu juga gejala klinis atau gejala dari hidrosefalus. Sebaliknya, kalau hidrosefalus itu disebabkan oleh proses yang diperoleh, salah satunya adalah yang paling banyak di masyarakat kita di Papua ini adalah berkaitan dengan infeksi. Nah, maka kemudian dia akan pertama kali memunculkan gejala-gejala yang terkait dengan infeksi tersebut. Dan gejala-gejala yang terjadi akibat peningkatan tekanan di dalam kepala. Apa misalnya? Pasien akan mengeluhkan nyeri kepala. Karakteristiknya sangat khas, nyeri kepalanya itu semakin hari semakin bertambah. Frekuensinya semakin bertambah, intensitas nyerinya bertambah. Kalau kita misalkan dikuantifikasi, hari ini dia bilang nyeri kepala, oh saya nilai 4 dok. Mungkin besok dia sudah bilang, saya nilai 5 dok dari 10 yang paling nyeri misalnya. Jadi intensitasnya bertambah, keseringan frekuensinya bertambah. Gejala yang berikut bisa jadi pasien itu mengalami penurunan kesadaran dan itu paling banyak terjadi. Pasien datang ke rumah sakit sudah tidak sadar. Kita anamnesa, oh ternyata ada riwayat infeksi sebelumnya, kemudian akhirnya dilakukan pemeriksaan tertentu dan ketahuan dia punya hidrosefalus. Berikutnya lagi biasanya kalau prosesnya infeksi atau prosesnya perdarahan, biasanya pasien juga akan memunculkan gejala kejang. Kejangnya rata-rata bersifat seluruh badan umum dan kemudian setelah kita lakukan anamnesis mendalam akan ketahuan bahwa mungkin prosesnya berkaitan dengan pecahnya pembuluh darah pada area tertentu dan akhirnya terakumulasi dan menyebabkan suatu kondisi patologis yang disebut hidrosefalus. Gejala yang lain lagi dari yang paling berat adalah penurunan kesadaran, kejang, bahkan pasien juga kadang-kadang datang dengan muntah-muntah. Nah, intinya begini, kita bisa mengenali gejala hidrosefalus tidak secara langsung, terutama pada mereka yang terjadi pada usia dewasa, tapi semua gejala yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan di dalam kepala bisa kita curigai sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan hidrosefalus. Tinggal nanti bagaimana kita membuktikan dengan pemeriksaan lanjutan. Nah, prinsipnya kira-kira seperti itu, Dr. Tri. Berarti selain gejala klinis yang tadi dokter sebutkan itu, kita membutuhkan pemeriksaan penunjang ya dok? Pasti. Ya. Kira-kira pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan itu apa saja? Ya, beberapa pemeriksaan penunjang sebenarnya bahkan bisa kita lakukan jauh sebelum bayi itu lahir. Kadang-kadang seorang ibu yang kemudian melakukan kunjungan teratur untuk kontrol kehamilannya ke dokter kandungan dan ada pemeriksaan USG, sejak di dalam kandungan dokter kandungan itu bisa mendeteksi bahwa anak ini ternyata memiliki
kemungkinan terjadi hidrosefalus di dalam uterin atau masih di dalam kandungan ibunya. Biasa kami juga banyak memperoleh konsultasi seperti itu. Rupanya pada beberapa dokter sejawat dari spesialis kandungan itu memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi tersebut. Nah, sehingga pemeriksaan USG itu bisa dilakukan. Nah, berarti modalitas pertama adalah USG. Ya. Yang kedua, yang paling banyak dan paling umum kami lakukan adalah ketika gejala klinis membuat kita mencurigai suatu kondisi hidrosefalus, maka kemudian kita bisa merencanakan pemeriksaan lanjutan itu adalah pemeriksaan CT scan kepala. Itu yang paling banyak kita miliki saat ini. Atau kalau sudah ada modalitas yang lebih banyak lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan MRI. Nah, prinsipnya adalah kalaupun kita tidak memiliki kemampuan untuk mendiagnostik berdasarkan pemeriksaan penunjang radiologi yang canggih, dalam hal ini adalah CT scan atau MRI, sebenarnya dengan pemeriksaan sederhana USG pun kita bisa mencurigai adanya hidrosefalus. Nah, dokter itu kan selalu dibekali dengan kemampuan melakukan anamnesa, tahapannya ya, anamnesa atau wawancara medis, kemudian pemeriksaan fisik, kita periksa pasiennya. Nah, hidrosefalus juga bisa kita deteksi dengan melakukan pemeriksaan pada mata, ya, dikenal dengan pemeriksaan fundoskopi dengan alat yang cukup sederhana. Kita bisa melihat adanya bukti peningkatan tekanan di dalam kepala itu dengan pemeriksaan fundoskopi. Ya, itu bisa terdeteksi. Lalu kemudian ada beberapa kondisi yang memang secara langsung, apalagi kalau bayinya atau anak-anak, kepalanya sudah membesar, ubun-ubun kepalanya tegang, bayinya jadi gelisah, kesadarannya terganggu, itu sudah secara langsung bisa kita katakan ini anak mengalami suatu kondisi hidrosefalus. Ya, jadi modalitasnya banyak sekali. Kalau bisa dilakukan CT scan itu sangat baik. MRI itu jauh lebih baik, tetapi kemudian kalaupun kita punya sumber daya yang terbatas, tidak berarti kita tidak bisa mendiagnosis. Ya, di situ maka dari situ kita memang membutuhkan dokter sebagai dokter spesialis bedah saraf ya, Betul. Dok, untuk bisa mendiagnosis secara pasti. Dan itu yang kita sudah punya di Rumah Sakit Sedian Harapan ini ya, Dok. Ya, kemudian dokter, penyakit hidrosefalus ini apakah bisa disembuhkan atau adakah tindakan khusus yang harus dilakukan, Dok? Prinsipnya adalah kalau sudah terjadi hidrosefalus atau diagnosis hidrosefalus itu sudah tegak, maka kemudian kita pendekatannya selalu dua. Saya sebagai dokter bedah saraf selalu melakukan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tanpa melakukan operasi. Tentu pada kondisi hidrosefalus yang kita bilang akut, artinya yang memang mengancam, artinya tekanan dalam kepalanya sudah sangat tinggi, maka pendekatan tanpa operasi ini tentu mungkin bukan merupakan pilihan yang utama. Kami kemudian akan merekomendasikan untuk melakukan tindakan pembedahan. Ya, apa yang dibedah? Yang dibedah adalah secara sengaja kami akan membuat hubungan pintas atau jalur pintas begitu ya, jalur pintas antara rongga kepala, bagian otak ventrikel tadi, bagian otak tadi, dihubungkan dengan beberapa rongga yang ada di bagian tubuh lain. Pilihannya sebenarnya banyak, Dokter Tri. Bisa masuk ke rongga perut, bisa masuk ke rongga dada, bisa masuk ke jantung bahkan, atau bisa masuk ke perut, itu yang paling banyak di rongga peritoneum. Nah, maka prosedurnya kita kenal sebagai suatu sintasan ventriculoperitoneal shunting. Nah, itu namanya jalur pintas antara ventrikel yang ada di kepala masuk ke dalam rongga abdomen yang kita sebut sebagai peritoneum. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada tampilan kami, itu adalah suatu gambar yang bisa menjelaskan prosedur dari VP shunt tadi. Ventricle, VP itu ventricle, P itu peritoneum. Jadi dibuat jalur sintas atau jalur lintas antara ventricle yang ada di otak, lalu kemudian masuk ke rongga peritoneum yang ada di rongga perut. Nah, informasi yang penting dari prosedur ini adalah prosedur ini sangat umum dilakukan dalam kondisi-kondisi hidrosefalus dan hampir kami melakukannya setiap kali
pasien itu didiagnosis sebagai hidrosefalus. Kenapa demikian? Karena tubuh itu pada akhirnya tidak punya pilihan untuk bisa menyalurkan tadi. Sudah overproduksi, sudah distribusinya terganggu, sudah absorpsinya terganggu, maka kita perlu melakukan suatu strategi untuk bisa mengalirkan cairan yang berlebihan tadi. Nah, peritoneum adalah rongga perut. Jadi kalau kita pasang selang yang menghubungkan antara ventricle di otak dan peritoneum di rongga perut, selang ini tidak akan kelihatan di permukaan tubuh. Dia akan ada di bawah permukaan tubuh, di bawah kulit. Jadi dari luar orang tidak akan tahu bahwa dia sudah punya sintasan ini atau dia sudah punya lintasan ini, tidak akan kelihatan di permukaan. Nah, prosedur ini cukup sederhana sebagai prosedur yang tergolong sederhana di dalam bidang bedah saraf, dan memang sejauh ini hanya kami yang akan melakukan prosedur tersebut. Hanya dokter bedah saraf yang boleh dan memiliki kompetensi untuk melakukan prosedur ini. Sehingga kalau kita punya pasien-pasien yang mengalami kelainan hidrosefalus dan harus dilakukan VIPISAN, ya mau tidak mau pilihannya hanya boleh ke dokter spesialis bedah saraf. Tidak sederhana, tetapi memang beberapa pasien itu sangat bervariasi. Ya, karena kemudian tantangannya sangat personal terkait dengan kondisi pasien. Pesan yang penting juga dari suatu proses pemasangan VIPISAN ini adalah lintasan ini tidak akan dicabut lagi, Dr. Tri. Dia akan terpasang seumur hidup. Sekalipun bayi yang dipasang, mungkin kadang-kadang orang tua mengatakan, dok, kalau kan dia masih kecil, terus kalau dibilang seumur hidup berarti sampai besar akan ada selangnya di dalam tubuh. Ya, demikian. Jadi selang tersebut tidak akan kami lepas lagi selama tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu adalah tidak ada infeksi, tidak ada kegagalan fungsi. Nah, maka selang itu akan terpasang. Kan pendek, dok? Tidak. Prosedurnya sudah kami siapkan. Sampai anak itu besar, dewasa, dia akan menyesuaikan dengan perubahan anatomi dari tubuh kita. Mungkin begitu, Dokter Tri. Berarti memang begitu amat pentingnya ya, dok, edukasi kita ini terhadap sobat sehat semua. Betul. Tentang tindakan VIPISAN ini untuk pasien-pasien hidrosefalus, yang mana kita memang membutuhkan informed consent agar pasien-pasien dan keluarga itu memang tahu tindakan apa yang dilakukan dan berapa lama tindakan itu akan terus selangnya terpasang di dalam tubuhnya. Tetapi ketika kita sudah melakukan tindakan salah satunya selang ini, dok, dia punya prognosis atau kehidupannya yang akan datang setelah pemasangan selang ini bagaimana, dok? Lebih bagus atau sama saja atau berkurang? Jadi begini, Dokter Tri, prinsipnya adalah kalau kemudian pasien hidrosefalus itu apapun penyebabnya kita pasang selang, memang secara klinis dia akan sangat membantu pasien. Data penelitian membuktikan bahwa kalau seorang anak yang lahir dengan kelainan kondisi bawaan hidrosefalus, kemudian dilakukan VIPISAN, 60-70% anak tersebut akan survive. Survive itu dengan definisi dia akan tetap hidup, sekalipun masih ada peluang 20%-nya mengalami kita bilang delay development, terutama berkaitan dengan faktor kognitif atau kecerdasannya. Ya, tapi minimal ukuran bentuk kepalanya tidak bakal makin bertambah besar. Orang Indonesia itu punya kebiasaan untuk menahan penyakit, termasuk anak-anak yang memiliki hidrosefalus. Kadang-kadang orang tuanya tunda sampai kepalanya besar sekali. Saya pernah melakukan VIPISAN pada pasien yang lingkar kepalanya itu baru lahir. Lingkar kepala anak bayi baru lahir itu kalau laki-laki itu kurang lebih 30 sampai 34 cm. Kalau perempuan itu 32 sampai 35 cm. Tapi kemudian anak itu lahir dengan lingkar kepala sudah 50 cm. Jadi artinya sudah besar sekali. Ekstrim ya, dok? Ekstrim. Nah, kalau tidak cepat kita lakukan pemasangan VIPISAN, biasanya dia akan cenderung makin membesar. Indikasinya sudah lagi tidak indikasi terapeutik, artinya tidak lagi kita mengharapkan bahwa anak ini akan mengalami suatu perubahan yang signifikan pada otaknya. Maka pada bayi-bayi tersebut indikasinya berubah menjadi indikasi sosial. Kenapa? Supaya orang tuanya bisa merawat,
orang tuanya bisa menggendong, orang tuanya bisa memberikan makan. Bisa dibayangkan kalau kepalanya makin besar, mau menggendong aja sudah setengah mati. Mau merawatnya bagaimana caranya? Ya, jadi indikasinya berubah. Nah, berkaitan dengan prognosis, kalau kemudian pada anak-anak tadi 60-70% dia akan membaik, sisanya mengalami suatu cacat mental atau kemudian mengalami perkembangan otak yang berbeda dengan anak pada usia normal. Yang kedua adalah kalau seandainya tidak dipasang vipisan, maka berubah angka tadi. Justru 60-70% akan mengalami perburukan begitu. Sisanya sudah pasti memiliki cacat mental. Ya, jadi betapa besar manfaatnya memasangkan selang tadi. Hanya memang tantangan kita di Papua ini dengan berbagai challenge adalah ketika kasus sehari-hari yang saya hadapi adalah mereka itu susah menerima ketika saya menyampaikan bahwa selang ini akan terpasang seumur hidup. Memang beberapa titik orang tua akhirnya pasrah dan kemudian kita lakukan prosedur vipisan, tapi beberapa kasus bahkan sudah sangat ekstrim pun mereka masih bersikeras dengan kenapa harus seumur hidup selangnya, kapan dilepaskan. Ya memang itu tantangan kita sebagai dokter bedah saraf, tetapi saya berterima kasih sekali Rumah Sakit Tian Harapan melalui media seperti ini kita bisa melakukan edukasi yang baik kepada masyarakat bahwa menangani kasus hidrosefalus itu memang gampang-gampang susah. Saya kasih contoh di tampilan kita di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh pasien yang kami tangani. Ya, pada gambar yang sebelah kiri itu adalah pasien yang belum dilakukan vipisan. Ya, kondisi klinisnya cukup ekstrim, matanya membelok seperti itu, ya, kebentuk kepalanya kita bilang ini adalah suatu kondisi yang namanya frontal bossing, artinya bagian otak bagian depannya itu mengalami penumbuhan terdorong karena adanya akumulasi cairan di bawahnya, kemudian pembuluh darah venanya sampai terlihat seperti itu, ya. Kemudian kita lingkar kepalanya kalau diukur lihat 63 cm, usia 7 bulan. Usia 7 bulan itu paling tidak maksimal hanya sekitar 35 sampai 38 cm. 32 bahkan, ya. Jadi ekstrim sekali, Dok. Nah, akhirnya kami lakukan CT scan dan ketahuan dia ada hidrosefalus, kemudian dilakukan tindakan vipisan. Ya, setelah dilakukan vipisan lihat wajahnya jauh lebih segar. Ya, kondisi-kondisi yang ekstrim tadi mulai berkurang. Lingkar kepalanya berkurang dari 63 menjadi 57 cm. Ya. Kemudian secara umum rona wajahnya, ya, kondisi wajahnya jauh lebih baik begitu. Jadi kondisi-kondisi ini kita harapkan ketika dia bertumbuh, mudah-mudahan otaknya bisa berkembang lagi, anaknya bisa distimulus dengan stimulus yang cepat, tepat, dia bisa normal lagi. Harapannya begitu. Jadi saya terima kasih sekali kalau kemudian kita bisa melakukan edukasi begini kepada masyarakat kita supaya kemudian mereka memperoleh informasi yang tepat terkait dengan kondisi ini. Terima kasih sekali Dok untuk infonya. Kita coba sapa dulu teman-teman sobat sehat kita yang ada dimanapun berada. Gimana nih sobat sehat, sudah mendapatkan materi singkat dari spesialis kita, dari pakar kita? Apakah ada yang ingin bertanya, ada yang ingin komen, mungkin ada teman atau sanak saudara yang menderita penyakit yang sama atau mungkin sedang menderita penyakit ini, atau mungkin yang menderita penyakit ini dan sudah dilakukan selang, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa berikan komennya di live Instagram kita saat ini. Kita tunggu ya. Sambil menunggu pertanyaan yang akan diberikan oleh sobat sehat semua, kita bincang-bincang lagi nih dengan dokter. Dok, kalau pemasangan selang ini berarti kan dari kepala turun ke perut ya Dok, istilah awamnya ya Dok. Berarti cairan dari kepala turun ke perut. Kadang itu masyarakat mungkin di dalam pikiran mereka ketika diedukasi seperti ini, mereka mungkin berpikir cairan dari kepala dipindahkan ke perut. Apakah nantinya perutnya akan membesar karena cairan yang di kepala itu atau bagaimana Dok? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ya, dan terima kasih dokter sudah menanyakan pertanyaan itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kemudian saluran itu kita buat antara otak dan masuk ke dalam rongga perut, ya, jumlah yang dikeluarkan itu tidak akan dibayangkan, tidak seperti kita pasang selang kemudian dia mengalir begitu saja ke dalam rongga perut dan akhirnya menumpuk di perut, tidak.
Karena teknologi yang ada pada selang Vipisian ini adalah teknologi yang sudah dilengkapi dengan adanya pompa. Jadi di setiap selang yang kami pasang itu ada pompa, dan jenis pompanya beragam, dari pompa yang tekanannya rendah, tekanannya medium, dan tekanannya tinggi. Sehingga cairan yang berpindah dari rongga otak masuk ke dalam rongga perut itu adalah cairan yang memiliki volume tidak serta-merta mengalir begitu saja. Anggaplah begini, kalau yang ada di otak itu volume cairannya adalah 500 mili, tidak berarti kita pasang selang 500 mili itu langsung masuk ke perut, tidak. 500 mili itu akan dibuang atau disalurkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pompa yang kita pasang. Bisa jadi dalam waktu sehari yang tersalurkan itu cuman ada 10 mili, 20 mili. Nah, setelah sampai perut terus cairannya kemana, dok? Nah, cairan itu akan mengalami proses metabolisme, terserap, dan akhirnya dia akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui dua metode, melalui kencing atau melalui buang air besar. Nah, yang harus saya tegaskan juga adalah dia masuknya di rongga peritoneum, bukan di rongga usus. Artinya apa? Dia tidak langsung akan mengalami seperti kita makan begitu, ada cairan yang masuk kemudian akhirnya dibuang melalui usus, tidak. Dia akan mengalami proses itu secara bertahap, tapi pada akhirnya dia akan dibuang melalui sistem pengeluaran tadi, melalui kencing ataupun melalui buang air besar. Jadi itu yang harus saya tambahkan, informasi penting itu. Dan terima kasih dokter sudah bertanya, karena ya itu menjadi pertanyaan yang awam gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak serta-merta dia mengalir seperti layaknya kita menyalurkan selang dari bak ke dalam saluran begitu, tidak. Tetapi ada pompa yang kemudian mengatur berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Berarti kekhawatiran sobat sehat mulai terjawab ya, dok. Berarti Ya. tindakan ini memang sangat diperlukan tubuh karena efek atau resiko yang ditimbulkan pun sangat amat minimal, bahkan tidak ada, dok ya. Ya. Karena cairan yang jatuh ke perut, yang diserap ke perut itu ternyata bisa dikeluarkan dari tubuh, Akan keluar. sehingga tidak menimbulkan kelainan-kelainan yang lain. Betul. Dok, ada dari sobat sehat juga ada yang bertanya nih, dok. Kira-kira pencegahan kita untuk penyakit hidrosefalus ini dari segi anak atau bayi khususnya dari dalam kandungan, apakah ada pencegahannya, dok? Ya. Nah, ini juga adalah suatu konten edukasi yang penting buat ibu-ibu hamil, ya. Karena yang hamil itu wanita, maka kemudian wanita itu menjadi sasaran edukasi yang tepat. Prinsipnya begini, Dokter Tri. Congenital hidrosefalus atau hidrosefalus bawaan itu termasuk ke dalam satu kategori di mana terjadi kerusakan atau kelainan sistem saraf pusat yang terjadi bahkan sejak bayi itu ada di dalam kandungan. Nah, beberapa faktor itu sangat berkontribusi terhadap kelainan-kelainan tersebut. Ya, mulai dari kelainan genetik, ada masalah dengan gangguan kromosom, ada beberapa kondisi infeksi, ya, terutama toksoplasma, kemudian rubella dan sebagainya. Paparan radiasi selama periode kehamilan, ada obat-obat tertentu. Itu semua akan menyebabkan suatu malfungsi atau kelainan bawaan yang bisa salah satunya adalah manifestasinya adalah hidrosefalus. Nah, maka yang penting adalah edukasi kepada ibu-ibu hamil ini tentu harus optimal. Salah satunya adalah memperhatikan nutrisi yang dimakan selama periode kehamilan. Yang kedua adalah melakukan kontrol rutin ke dokter spesialis kandungan. Kenapa? Tadi saya bilang di awal bahwa mendeteksi hidrosefalus itu bisa dilakukan bahkan sejak bayi masih ada di dalam kandungan ibunya. Nah, kalau kita bisa deteksi lebih awal, kita bisa tahu mengantisipasi sejak awal. Kira-kira intervensi apa yang harus dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Betapa pentingnya seorang ibu itu menjaga kehamilannya, termasuk kontribusi dia di dalam melakukan kontrol terhadap nutrisi maupun kontrol rutin kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Nah, dari sana paling tidak akan membuat seorang ibu itu mampu mengantisipasi salah satu kemungkinan untuk terbentuknya hidrosefalus dan mungkin penanganannya akan jauh lebih baik. Di Indonesia kita belum terbiasa, Dokter Tri, tapi kalau di luar negeri
kita cerita prosedur pipisan ini bahkan orang bisa melakukan dalam kandungan. Jadi penanganan terhadap akumulasi cairan yang berlebihan ini bahkan bisa dilakukan selama bayi itu masih dalam kandungan. Dan itu sudah dilakukan di beberapa ahli bedah saraf dunia yang ada di beberapa tempat di Eropa, kemudian di Amerika dan seterusnya. Jadi kurang lebih demikian Dokter Tri. Baik dokter, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Mungkin tadi dokter sudah sedikit menjelaskan, namun ada yang ingin bertanya lagi dari Ruhmai 29. Ya. Dia bilang, izin bertanya dokter, terjadi hidrosefalus ini apakah karena kekurangan gizi selama kehamilan atau bagaimana sampai terjadi hidrosefalus? Ya. Jadi fase perkembangan embriologi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, ya, terutama yang berkontribusi terhadap terjadinya hidrosefalus itu salah satunya adalah pada fase perkembangan migrasi sel salah satunya. Ya, dan ada kelainan sekunder namanya yang terjadi selama proses embriologi tadi. Nah, kalau kita bicara proses kelainan yang terjadi pada fase embriologi perkembangan bayi di dalam kandungan, maka kemungkinan besar yang berperan penting di dalam pencegahan adalah nutrisi. Sejauh ini penelitian itu mengatakan bahwa defisiensi asam folat itu berkontribusi terhadap salah satu terjadi kelainan malformasi bawaan atau kelainan bawaan yang terjadi pada sistem saraf pusat. Maka ibu-ibu hamil itu kalau bisa, sebenarnya tidak pada saat hamil, wanita itu 10 tahun sebelum melahirkan, 10 tahun sebelum usia kehamilan, selama usia kehamilan, dan setelah proses persalinan, dia harus menjaga kandungan atau mensuplai tubuhnya dengan jumlah asam folat yang sesuai. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana dapatnya asam folat? Bisa dengan vitamin langsung, asam folat yang sudah disiapkan dalam bentuk tablet gitu, atau asam folat itu paling banyak kandungannya di dalam buah-buahan, sayuran-sayuran. Ya, kadang-kadang kan ibu hamil zaman now ini adalah ibu-ibu modern yang susah sekali makan buah dan sayuran. Ya, jadi edukasinya di situ. Kalau bisa ya selama kehamilan itu ya perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan sehingga secara tidak langsung dia akan mencukupi tubuhnya dengan ketersediaan asam folat yang cukup. Nah, asam folat ini akan berkontribusi terhadap pencegahan terjadinya kelainan atau malformasi bawaan pada sistem saraf pusat. Yang salah satunya peluangnya adalah terjadinya hidrosefalus. Otomatis pemikirannya adalah ibu hamil, nutrisi asam folatnya optimal, adekuat, mudah-mudahan kejadian hidrosefalus ini tidak terjadi. Gitu. Berarti selain berhubungan dengan nutrisi, apakah ada kemungkinan ini ada faktor keturunan dok, penyakit hidrosefalus ini? Ya, beberapa kondisi hidrosefalus merupakan bawaan dari keturunan. Artinya begini, terjadi suatu kelainan-kelainan genetik yang berkaitan dengan hidrosefalus. Nah, tadi saya bilang bahwa hidrosefalus itu tidak murni hanya karena hidrosefalusnya. Tumor yang terjadi pada beberapa anak, ya, terutama pada anak, misalkan mungkin dokter pernah dengar istilah tumor medulloblastoma, ya, itu adalah tumor-tumor yang memang sudah berkembang jauh sebelum anak tersebut lahir. Ada yang namanya SEGA. SEGA itu kita bilangnya subependymal giant astrocytoma. Itu istilah medis banget memang. Tapi prinsipnya adalah itu adalah jenis tumor yang terjadi di dalam sistem ventrikel dari kamar-kamar yang menghasilkan cairan otak tadi. Nah, itu biasanya berkaitan dengan mutasi genetik, dokter. Ada mutasi-mutasi tertentu yang terjadi pada gen-gen tertentu, sehingga anak tersebut akan lahir dengan tumor yang sudah ada di kepalanya. Nah, hidrosefalus terjadi bukan karena mutasinya, tetapi hidrosefalus terjadi karena mutasi, terjadinya tumor itu ada di dalam rongga ventrikel, lalu kemudian secara tidak langsung menghambat proses distribusi cairan otak tadi. Maka terbentuklah kondisi hidrosefalus. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi nih dok, Ya. dari Devinda HDYN. Izin dokter, saya ingin bertanya, kira-kira setelah dilakukan VP-scan, apakah anak tersebut dapat tumbuh normal layaknya anak pada umumnya? Semakin dini, semakin cepat kita lakukan. Statistik menunjukkan bahwa anak tersebut bisa normal. Ya. Tentu itu sangat mendasarnya sangat berkaitan dengan kondisi dasar penyebab hidrosefalus tersebut. Ya. Kalau penyebabnya hidrosefalus bawaan, maka memang
kita mengharapkan dia akan senormal mungkin. Kalau penyebabnya ada infeksi setelah hidrosefalus karena proses infeksi, harapannya adalah tekanannya terkendali, infeksinya diobati, biasanya anak kembali normal. Ya, jadi demikian. Memang beberapa kasus saya lihat kalau ternyata berkaitan dengan kelainan bawaan agak susah kita mengejar ketertinggalan, tetapi paling tidak kepala anak tersebut bisa diselamatkan secara anatomi, artinya tidak makin membesar. Karena kalau sudah makin membesar ini permasalahannya jadi kompleks, dokter. Tidak semata-mata kepalanya yang membesar, tapi kemudian masyarakat kita yang belum teredukasi dengan baik sudah mulai melakukan spekulasi-spekulasi. Wah, ini karena mungkin orang tuanya ada sesuatu yang salah. Pokoknya banyak sekali. Ada hal-hal yang terjadi di masyarakat kita yang tidak sesimpel anak tersebut kepalanya membesar. Jadi ya itulah kebiasaan orang Indonesia ya. Bergosip sana sini. Padahal sesungguhnya kondisi-kondisi tersebut bisa ditangani atau bisa kita atasi dengan memberikan informasi yang benar supaya mereka tidak salah persepsi. Ya, tapi prinsipnya menjawab pertanyaan itu bisa normal lagi dengan harapan tindakannya dilakukan sedini mungkin, secepat mungkin dan penyebab dasarnya tertangani. Gitu. Berarti semakin cepat penanganan, semakin cepat juga kita meminimalkan kerugian-kerugian yang akan terjadi di masa depan, Betul, ya dok. Betul sekali, dokter. Ada lagi pertanyaan, dok. Jika ibu yang mengandung anak yang sudah bisa dicurigai hidrosefalus, Ya. apakah sudah ada pengobatan dari awal agar bisa mengurangi kemungkinan dioperasi saat sudah besar? Jadi begini, dokter Tri. Kita berada pada negara yang memang sumber daya medis terutama kecanggihan teknologi penanganan hidrosefalus intrauterin atau masih di dalam kandungan itu belum terlalu optimal. Sehingga yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi sejak awal yang baik kepada pasien, kepada orang tua. Artinya begini, kalau pada usia kehamilan anggaplah 7 bulan, 8 bulan, kemudian sudah ketahuan berdasarkan pemeriksaan USG bahwa bayi tersebut memiliki kemungkinan besar akan lahir dengan kondisi hidrosefalus. Maka paling tidak dokter kandungan sudah akan bilang, Bapak Ibu mungkin bayi ini tidak akan lahir normal, dia akan lahir secara seksiu, dioperasi. Nah, terkait dengan pencegahan awal untuk apakah bisa menunda perkembangan hidrosefalus lebih lanjut, sejauh ini kita tidak punya banyak bukti yang maksimal terkait dengan pencegahan tersebut. Tetapi yang paling penting adalah memberitahukan kepada pasien, keluarga pasien, orang tua pasien bahwa ini adalah kondisi yang bisa diatasi sedini mungkin. Kasus tercepat yang dilakukan VP-Shan itu usianya tidak 1-2 hari. Memang kita butuh waktu untuk mempersiapkan operasi karena harus dibius total. Maka kondisi umum pasien itu harus dipersiapkan. Jadi biasanya udah 2 bulan, 3 bulan kita bisa siapkan untuk pemasangan selang. Tetapi kalau menjawab pertanyaan apakah bisa dicegah perkembangan lebih lanjut agak susah. Tergantung kepada penyebab dasar dari hidrosefalus tersebut. Tapi daripada dibiarkan ya, Betul. ketika lahir mending kita langsung menindaklanjuti ya, Betul, dok, terhadap dikonsulkan kepada pakar-pakar Ya. yang memang kompeten di bidangnya seperti Saya itu. beberapa kali justru menerima konsulan itu yang datang bukan bayinya, yang datang adalah USG bayinya. Jadi yang mendatangi saya itu adalah orang tua yang sedang mengandung, tapi kemudian dia datang dengan membawa hasil USG janin yang sudah diprediksi akan mengalami hidrosefalus. Dan itu adalah pertanyaan umum yang sering diajukan kepada kami. Dok, kira-kira bagaimana penanganannya supaya anak saya lahir tidak jadi hidrosefalus? Berarti ketika bayi itu lahir dengan adanya kemungkinan hidrosefalus dari USG, kira-kira berapa lama, dok, ketika dia dilahirkan kemudian bisa langsung dilakukan tindakan? Tergantung pada kondisi yang ada pada pasien tersebut pada saat dia lahir. Ya, tentu tidak semata-mata berkaitan dengan hidrosefalusnya. Tadi untuk prosedur operasi itu selalu butuh persiapan. Pasien tersebut termasuk bayi itu tadi harus berada pada kondisi optimal untuk menanggung beban pembiusan, untuk menanggung beban prosedur pemasangan selang. Kita harus lihat kira-kira nutrisinya bagaimana, kemudian secara umum dengan pemeriksaan lab kita bisa menentukan apakah anak ini dalam kondisi optimal untuk dioperasi. Prinsip utama kata kuncinya adalah as soon as possible, secepat mungkin akan jauh lebih baik,
tetapi akan sangat personal tergantung pada kondisi bayi. Oke, baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Daeng Yuliana, Ya. izin bertanya dok, jika anak pertama dengan hidrosefalus, apakah ada kemungkinan anak kedua dan selanjutnya juga akan menderita hidrosefalus juga? Terima kasih. Belum tentu. Ya, jawaban saya belum tentu karena sekali lagi penyebab hidrosefalus itu variatif sekali, luas sekali, sangat tidak semata-mata hanya karena kelainan genetik, tidak demikian. Jadi sebenarnya jawaban saya 50-50. Bisa memang pada keturunan anak berikutnya juga memiliki peluang terjadi hidrosefalus, bisa juga tidak. Tergantung kepada kemungkinan penyebab dasarnya apa. Kalau kita bicara kelainan genetik 50-50, bisa ya bisa tidak. Kalau kita bicara kelainan metabolisme ibunya bisa juga 50-50. Hanya memang pada kondisi-kondisi tertentu di dalam fenomena hidrosefalus ini bahkan ada satu penelitian yang menarik, seorang anak yang lahir kembar, bayi kembar dari janin yang dari dalam janin yang sama, dari dalam uterus yang sama, kemudian yang satu ternyata memiliki kemungkinan hidrosefalus, yang satu tidak. Itu padahal bayi kembar. Ya. Beberapa waktu lalu saya punya pasien kembar juga, tapi sudah besar. Saudaranya yang satu mengalami tumor di daerah otak kecil, kemudian hidrosefalus. Ternyata saudara kembarnya tidak ada tumor dan tidak ada hidrosefalus. Jadi jawaban saya mungkin 50-50, tergantung pada penyebab dasar hidrosefalus tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, menyambung yang tadi. Ya. Di usia kandungan berapa biasanya bisa anak-anak diketahui mengarah ke hidrosefalus? Mungkin Ya. usia kandungan mungkin maksud mereka dok. Ya, betul. Jadi memang deteksi adanya hidrosefalus itu oleh pakar spesialis kandungan dan obstetri ya, itu mereka paling banyak itu yang dikonsulkan ke saya itu rata-rata masuk trimester ketiga. Jadi fase organogenesis kan mulai dari trimester pertama, kedua itu sudah lebih intensif perkembangan organogenesis. Intinya adalah ketika kepala sudah terbentuk sempurna, kemudian ruang-ruang anatomi otak itu sudah mulai terbentuk, kita bisa dengan mudah mendeteksi. Pada umumnya pada usia kehamilan trimester 3. Trimester 3 itu kan usia 6 bulan ke atas. Jadi itu sudah bisa kita deteksi melalui pemeriksaan USG selama kehamilan, itu akan ketahuan apakah terjadi pembesaran ventrikel. Bahasa medisnya adalah terjadi ventriculomegali, pembesaran ventrikel. Nah itu kecenderungannya mengarah kepada kondisi hidrosefalus. Kita punya pembicaraan tadi bagian anak-anak dan bayi, ada juga yang bertanya nih dok, Ya, hidrosefalus bisa kena ke orang dewasa? bisa banget. Ya. Kira-kira apa yang bisa bikin Nah, kena ke dewasa dok? paling banyak itu adalah post infeksi, ya. Bisa juga karena perdarahan. Kalau dilihat di gambar yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian, bisa kelihatan di sana, ya. Ya, di gambar tersebut bisa terlihat ini adalah suatu kondisi hidrosefalus yang terjadi, yang berawal dari pecahnya pembuluh darah otak, kemudian terjadi suatu jenis perdarahan tertentu yang kita kenal sebagai perdarahan subarachnoid, itu adalah paling banyak mengarah kepada terjadinya perkembangan hidrosefalus pada orang dewasa. Yang berikutnya juga adalah terjadi pada suatu proses perkembangan tumor. Nah, tumor yang ada pada otak di area-area sekitar sistem ventrikel, area khusus tadi yang menghasilkan cairan otak, pada akhirnya juga bisa menyebabkan terjadinya perkembangan hidrosefalus. Yang berikutnya lagi adalah infeksi. Nah, infeksi ini kan variatif sekali. Mulai dari adanya suatu meningitis yang disebabkan oleh bakteri, virus, ya. Yang paling banyak di Papua yang sejauh ini saya temukan itu adalah karena tuberkulosis, dok. Jadi tuberkulosis itu yang terjadi ekstraparu, salah satu manifestasinya adalah di otak, terbentuk suatu massa yang bentuknya seperti tumor, kita sebut sebagai tuberkuloma. Ya, dia berada pada lokasi anatomi tertentu, pada akhirnya dia bisa menyebabkan hidrosefalus. Ya, jadi itu adalah beberapa proses yang terjadi pada usia dewasa yang kita bilangnya hidrosefalus dapatan. Jadi didapatkan setelah terjadi suatu kelainan dasar. Kelainan dasar apa? Infeksi, perdarahan otak, ada tumor di otak, semuanya bisa menyebabkan hidrosefalus. Jadi bisa, dok. Dan tidak menutup kemungkinan untuk pemasangan Vivishan ya dok? Tentu, tetap jalan keluarnya kita menawarkan pemasangan Vivishan tadi.
berhubung dengan vision dok, ada pertanyaan juga nih. Kan tadi dokter bilang vision itu sudah diatur sedemikian rupa bisa bagus di dalam tubuh kita manusia. Tetapi apakah ada kemungkinan vision itu bisa mengalami sumbatan Bisa. atau mungkin kerusakan, dan apa yang bisa bikin itu dok? Bisa. Jadi begini, Dokter Tri. Di awal informed consent sebelum melakukan pemasangan selang vision, tugas saya sebagai dokter bedah saraf juga harus menjelaskan kepada pasien tersebut atau keluarga pasien bahwa ada kemungkinan fungsi selang ini mengalami kegagalan fungsi atau kita bilangnya malfungsi. Malfungsi itu biasanya terjadi karena sumbatan, ya. Sumbatannya karena apa? Sumbatannya karena misalnya ada clot pembuluh darah, gumpalan pembuluh darah yang masuk ke dalam sistem selang tadi, dia menyumbat pompa paling banyak, pompa atau menutup saluran dari selang tadi, maka kemudian fungsi selang tersebut menjadi bermasalah. Berikutnya adalah misalnya pada kondisi-kondisi tertentu di saat yang sama ternyata terjadi infeksi. Ya, ternyata terjadi infeksi dan itu paling banyak di Indonesia. Jadi infeksi lalu kemudian membuat kita akhirnya berpikir bahwa ternyata selang itu terekspos begitu ya. Terekspos, kulitnya terlalu tipis, biasanya pada anak-anak yang malnutrisi. Karena kulitnya tipis, akhirnya dia tidak bisa bertahan, selangnya terekspos terhadap udara luar, maka kemudian selangnya terinfeksi. Mau tidak mau kita lepaskan. Karena akan menjadi sumber infeksi baru untuk otak. Kegagalan fungsi yang lain adalah berkaitan juga dengan suatu proses lain yang terjadi pada otak, itu adalah penutupan tulang kepala yang lebih cepat. Nah, Dokter Tri, kalau bayi itu lahir dengan hidrosefalus, kemudian dipasang selang, maka ada satu kondisi sekunder yang kita kenal sebagai kraniosinostosis. Itu adalah penutupan rongga otak yang lebih cepat daripada usia sebelumnya, semestinya. Semestinya usia penutupan rongga antara tulang itu adalah usia 18 sampai 24 bulan. Tapi karena dipasang selang ternyata kepalanya cepat mengecil, maka sutura atau tadi jembatan antar tulang tadi menutupnya lebih cepat. Timbul masalah baru. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya adalah ya, kegagalan fungsi selang bisa terjadi dan itu harus saya informasikan di awal. Ya. Hal yang lain adalah biasanya berkaitan dengan alergi. Selama saya di Jayapura ini saya baru mendapatkan satu kasus yang unik. Jadi setelah saya pasang selang, hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat aman, hari kelima tiba-tiba muncul warna kehitaman di sekitar jalur pemasangan selang. Dan saya menyimpulkan bahwa ternyata pasien itu mengalami alergi terhadap bahan selangnya. Nah, Dokter Tri, bahan selang itu adalah karet, silikon, ya, yang sama seperti bahan infus, selang infus, selang kateter dan sebagainya, tapi beda teknologi saja. Nah, itu pada beberapa orang ternyata ada orang yang alergi terhadap silikon. Nah, mau tidak mau kita harus lepaskan selang tersebut. Itu juga termasuk ke dalam malfungsi atau kegagalan pemasangan selang. Ini juga harus saya informasikan di awal. Nah, saya perlu menegaskan bahwa kontrak dokter sama pasien ini bukan kontrak hasil, Dokter Tri. Ya, guru-guru kita mengajarkan hal seperti itu. Kontrak kita adalah kontrak proses. Artinya kita harus betul-betul memberikan edukasi yang tepat, harus optimal kepada pasien supaya dia tidak salah paham. Ya, dia harus mengerti betul bahwa masih ada kemungkinan terjadi kegagalan pemasangan selang vision. Sehingga dia pun harus siap. Kalau itu terjadi, dokternya sudah siap, pasiennya sudah siap. Kita tinggal bilang, Bu, ini karena terjadi kegagalan, mau tidak mau kita lepaskan. Kadang lepas itu bisa lepas total, bisa juga kita pindahkan selang ke sisi sebelahnya. Ya, selang itu bisa dipasang melalui sisi kanan, bisa juga lewat sisi kiri. Kalau terjadi masalah sisi kanan, kita lepas, kita pindah ke sisi kiri. Kalau sisi kiri bermasalah, kita lepas, kita pindah ke bagian depan. Apapun caranya kita masukin ke dalam otak. Hanya tadi, informed consent yang optimal, adekuat itu harus dilakukan di awal supaya mereka tidak salah persepsi. Begitu, Dokter. Satu lagi dok, ini pertanyaan terakhir nih dok dari sobat sehat kita. Berkaitan dengan tadi dokter jelaskan masalah-masalah yang terjadi pada vision, apakah bisa ada kemungkinan vision itu terlepas di dalam tubuh orang Bisa. yang
Bisa. Dan beberapa kasus itu terjadi. Ya, jadi selang itu ada 3 part. Part yang pertama masuk ke otak. Yang kedua dia akan dihubungkan dengan part yang kedua itu adalah pompanya. Dan yang ketiga adalah part yang dari otak masuk ke dalam rongga perut. Nah, yang paling banyak mengalami masalah seperti yang dokter ditanyakan tadi itu adalah biasa antara part kedua sama part ketiga, antara pompa dengan yang masuk ke dalam rongga abdomen. Nah, kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hal seperti itu. Tiba-tiba dia terlepas dari sambungannya. Munculnya apa? Munculnya adalah tiba-tiba kok di lokasi pompa itu tiba-tiba mengembung. Kayak terjadi penumpukan cairan di bawah kulit. Itu sudah bisa kita prediksi. Ini lepas nih. Ya, dengan sangat terpaksa kita harus menjelaskan kepada keluarga pasien atau pasiennya, Pak, Bu, kita buka lagi, kita perbaiki lagi. Jadi ya sama seperti kita pasang pipa PAM lah, Dok. Ya, pipa PAM itu kan bisa mengalami masalah dimanapun titiknya, bisa terlepas di dalam tanah, mau tidak mau kan harus digali lagi tanahnya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Baik, dokter. Demikian Sobat Sehat, bincang-bincang sehat kita bersama Dr. Hendrikus. Kemudian jangan lupa di sini dokter juga ada jadwal prakteknya di Rumah Sakit Dian Harapan mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai dengan selesai. Sobat Sehat semua yang ingin konsultasi dengan Dr. Hendrikus bisa langsung datang ke Dian Harapan untuk mendaftarkan diri ataupun sanak saudara yang ingin konsultasi. Benar kan, dokter? Ya. Baik, dokter. Demikian bincang-bincang sehat kita. Terima kasih banyak, dokter, atas ilmu yang sangat amat bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma tenaga medis, masyarakat awam sangat terbantu dengan edukasi yang diberikan langsung oleh dokter. Amin. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita semua terapkan, dapat membantu masyarakat yang ada di luar sana melalui sobat-sobat sehat semua yang sudah nonton live Instagram Rumah Sakit Dian Harapan pada siang hari ini. Kiranya apa yang kami sudah sampaikan, kami minta maaf jika ada yang tidak berkenan di hati sobat sehat semuanya. Mudah-mudahan Tuhan yang akan memberikan kita kesehatan. Amin. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Tri. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.